Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu Prapaskah yang keempat, 30 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci untuk kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Ayah, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan berkata, betapa banyak orang upahan ayahku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebutkan anak ayah. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan ayah. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bagikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anaknya dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani ayah dan belum pernah aku melanggar perintah ayah. Tetapi kepadaku belum pernah ayah memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak ayah yang telah menghabiskan harta ayah dan dengan pelacur-pelacur, ayah menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ada satu kisah dalam Injil yang tidak pernah kehilangan pesonanya meski telah didengar berkali-kali. Kisah yang menggugah, menyentuh, bahkan membuat air mata mengalir. Itu adalah kisah yang kita dengar hari ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Namun sebutan itu sebetulnya kurang lengkap.
Ini bukan cuma kisah tentang anak yang hilang, tapi lebih dalam lagi, yaitu kisah tentang hati seorang bapa yang tidak pernah berhenti mencintai dan menunggu. Ini bukan hanya kisah tentang kegagalan, tetapi juga kisah tentang pertobatan, pengampunan, dan pemulihan martabat. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yosua menggambarkan peristiwa penting. Umat Israel akhirnya tiba di tanah perjanjian. Setelah sekian lama mengembara di padang gurun, mereka akhirnya tiba juga di tanah perjanjian dan makan dari hasil tanah mereka sendiri. Mana berhenti turun, karena sekarang mereka hidup dari buah pertobatan dan ketaatan mereka. Inilah makna pertobatan sejati. Kita berhenti bergantung pada keajaiban atau mukjizat sesaat dan mulai membangun hidup baru berdasarkan iman dan tanggung jawab. Seperti anak bungsu dalam Injil, kita tidak bisa selamanya hidup dalam pemberian. Ada saatnya kita sadar lalu bangkit dan pulang ke dalam jati diri kita yang sesungguhnya, yang telah dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang berjuang mencapai keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat anak bungsu menyadari kesalahannya, ia tidak langsung diterima begitu saja oleh bapaknya. Pertobatannya dimulai dari sebuah kesadaran batin yang mendalam. Sebelum dia pulang kepada bapaknya, dia sudah mengatakan dalam hatinya sebagai sebuah niat yang kuat, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Itulah gerak pertama pertobatan. Bukan rasa bersalah yang menenggelamkan, tapi kerinduan untuk merasakan kembali kasih yang dulu pernah dia miliki. Pertobatan bukan hanya soal meminta maaf, tapi kembali membuka diri pada kasih yang menyembuhkan. Dan ketika ia masih jauh, sang ayah berlari menjemput, merangkul, dan mencium. Allah kita adalah Allah yang berlari, bukan karena tergesa-gesa, tetapi karena kasih-Nya mendahului langkah-langkah kita. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua, Santo Paulus dengan indah menuliskan pernyataan demikian. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertobatan sejati bukan hanya sekadar perubahan sikap, tapi harus menjadi sebagai sebuah perubahan identitas. Kita tidak lagi dilihat berdasarkan masa lalu kita, tetapi berdasarkan kasih Allah yang memperbaharui hidup kita. Itulah mengapa sang ayah dalam Injil tidak hanya menerima anaknya kembali, tapi memberi dia jubah, cincin, dan sandal atau alas kaki, simbol pemulihan martabat sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba. Dia sebagai hamba sebelumnya dirubah identitasnya menjadi anak kembali. Di mata dunia, mungkin dia ini dipandang sebagai pecundang, tetapi di mata Bapa, ia tetap anak yang dikasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, jangan lupakan juga satu tokoh penting dalam cerita ini, yaitu anak sulung. Ia tidak pernah meninggalkan rumah, tidak pernah menghambur-hamburkan harta, tetapi hatinya jauh dari bapaknya. Ia hidup dalam semangat upah, bukan dalam semangat kasih. Dia berkomentar, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, tapi aku tidak pernah mendapatkan apa-apa." Seringkali kita menjadi seperti anak sulung itu. Kita merasa sudah baik, sudah setia, sudah taat, tapi kita lupa bersukacita atas belas kasih Allah kepada orang lain. Kita tidak tahu cara bersyukur karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu lebih baik dari orang lain. Dan inilah teguran halus dari Tuhan Yesus buat kita. Maukah engkau ikut bersukacita atas pertobatan saudaramu? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya mengenang sebuah kisah yang mempesona, tapi kita harus mengalami kisah itu. Kita semua entah seperti anak bungsu yang baru pulang, atau anak sulung yang diam di pojok hati. Kita semua diundang untuk kembali ke rumah Bapa, ke hatinya yang terbuka luas. Rumah Bapa bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana orang yang mau pulang akan disambut penuh sukacita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang dari setelah kita merenungkan bacaan ini?
Pertama, jika kita merasa jauh dari Tuhan, pulanglah saat ini. Tidak ada dosa yang lebih besar dari belas kasih Allah. Kedua, jika kita melihat orang lain bertobat, bersukacitalah. Jangan iri karena rumah Allah itu cukup besar untuk semua anak-anaknya. Yang ketiga, jika kita telah menerima kasih-Nya, belajarlah menjadi seperti Sang Bapa. Jadilah pribadi yang menyambut, memaafkan, dan mengangkat martabat orang lain. Dan akhirnya kita boleh berdoa, Tuhan yang Maha Pengasih, ajarlah kami untuk selalu ingat bahwa Engkau tidak pernah berhenti menunggu kami. Beri kami keberanian untuk pulang ketika kami jatuh, dan beri kami hati yang bersukacita ketika sesama kami kembali kepadamu. Jadikanlah kami saksi-Mu, bukan hakim bagi sesama. Dalam nama-Mu kami mohon, jadikanlah kami anak-anak yang tahu jalan pulang kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenang dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.